Darul Tauhid tegar memperjuangkan nasib penduduk Muslim sekitar Jakarta, Indonesia. Mereka memberi ruang dan peluang kepada penduduk Muslim Jakarta berniaga dan mendapat pendidikan percuma bagi mereka yang benar-benar tidak berkemampuan. Lebih menarik, usaha pertubuhan ini disokong dan dilakukan secara berjemaah oleh kumpulan sukarelawan yang mendaftar di bawah pertubuhan ini. Indonesia merupakan salah sebuah negara di dunia yang mempunyai populasi penduduk yang tinggi. Dianggarkan 202.9 juta penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Darul Tauhid merupakan salah sebuah badan bukan kerajaan yang bergerak aktif di Jakarta. Darul Tauhid foundernya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sampai saat ini, dan sampai saat ini pula A'agim, kami memanggil beliau A'agim, masih sangat aktif memberikan pembinaan. Alhamdulillah. Dan selain bidang dakwah, kita juga untuk operasional pesantren tidak dibiayai dari zakat ya, tapi kita bikin unit bisnis. Mia Kusmiasari atau lebih mesra dipanggil dengan nama Ibu Mia merupakan pengerusi atau kepala cabang yang dilantik untuk mengelola Darul Tauhid Jakarta. Pengalamannya selama 11 tahun di Darul Tauhid digunakan sebaik mungkin demi membantu masyarakat Islam Jakarta. Sejak 19 sampai sekarang, alhamdulillah sampai saat ini saya mengelola Darul Tauhid untuk di Jakarta ya, di mana cakupan di Jakarta ini konsepnya sedikit berbeda dengan di Bandung yang sebagai pusat, karena kita memiliki atmosfer yang berbeda untuk kebutuhan masyarakat. Jadi untuk di Jakarta ini kami bergerak di bidang yang sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Banyak sekali problematika yang mereka berharap Darul Tauhid bisa menyelesaikan, baik itu permasalahan rumah tangga, permasalahan pekerjaan, permasalahan agama. Orang bisa setiap saat hadir ke sini. Sebelum Ibu Mia menyertai Darul Tauhid, beliau bekerja di salah sebuah syarikat terkemuka dari Jepun. Namun, jiwa yang kosong telah membuatkan beliau berhijrah ke Darul Tauhid. Jadi awalnya saya pekerja profesional di luar, di perusahaan Jepang ya, Panasonic Indonesia, itu berakhir tahun 1999. Sesudah itu saya baru masuk Darul Tauhid hanya untuk ikut pengajian saja. Kini Mia Kusmiasari menjadi ketua kepada hampir 80 petugas di Darul Tauhid Jakarta. Petugas-petugas ini dibahagikan mengikut bahagian yang telah ditetapkan agar tugas yang efektif dapat dijalankan. 40 orangnya fokus pengelolaan dakwah ceramah. Jadi memberikan pengajaran Al-Quran, syarahan-syarahan, keliling. Terus yang lainnya ada juga yang departemen usaha, ada departemen pendidikan dan latihan, itu memberikan kursus-kursus atau konsulting keluarga. Ada pula yang di bidang bisnis, tapi di bidang bisnis sangat sedikit sekali. Kita lebih banyak di bidang dakwah. Bahagian pengumpulan dana ditubuhkan di Darul Tauhid Jakarta. Dana ini digunakan untuk disalurkan kepada fakir miskin untuk membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih selesa. Nah, fundraising kita ada beri nama Departemen Dompet Peduli Umat ya. Dompet itu wallet ya. Jadi itu bertugas mengumpulkan dana masyarakat, zakat, infak, sedekah. Nah, itu divisi fundraising kita berdiri sendiri.
yang memang tugasnya menghimpun dana masyarakat, kemudian dikelola dan disalurkan lagi. Yasir bin Masun merupakan salah seorang petugas yang ditempatkan di bahagian pengutipan dana. Yasir, yang telah mengenali Darut Tauhid ketika bergelar mahasiswa, mempunyai minat yang tinggi di dalam bidang dakwah. Berawal dari waktu itu saya masih kuliah di Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah. Sudah ikut ke beberapa kegiatannya, lalu saya mencoba ikut lebih dalam lagi, ikut bukan hanya kegiatan mahasiswanya tapi kegiatan pengajian yang diadakan oleh Darut Tauhid selama 2 kali dalam sebulan waktu itu. Waktu itu sekitar tahun 2006. Hampir 6 tahun berkhidmat di Darut Tauhid, tugas Yasir dianggap penting kerana tanpa dana, sesebuah pertubuhan itu tidak akan dapat bergerak. Fundraising yang kita panding adalah pertama zakat, infak, wakaf, dan bantuan kemanusiaan. Zakat kita sosialisasi ke jamaah melalui brosur, melalui slide informasi ketika ada pengajian di masjid. Kita selalu kasih informasi tentang zakat, bagaimana zakat itu wajib dikeluarkan, bagaimana penyaluran zakat itu harus mestinya bagaimana semacam gitu. Antara program yang menarik yang diatur Darut Tauhid adalah Kenceleng Umat atau Tabung Umat. Kenapa Kenceleng Umat? Karena bagi donatur, Kenceleng Umat ini dia menyisihkan uangnya, menyisihkan donasinya, sisa jajan, sisa belanja, atau sisa makan siang dimasukkan ke Kenceleng ini. Lalu pendistribusiannya di tempat pengajian A'agim, di Istiqlal, di Bank Indonesia, dan yang sekarang di Pondok Indah. Jadi sembari dia mengembalikan yang sudah penuh, lalu kita mengasih juga yang kosong, dan begitu seterusnya tiap bulan. Setiap sukarelawan dan petugas di Darut Tauhid mempunyai tugas masing-masing yang telah ditetapkan. Menjadi tanggungjawab Ibu Mia untuk memilih petugas dan sukarelawan yang benar-benar ikhlas dalam melakukan kerja-kerja dakwah tanpa mengharapkan pulangan gaji yang lumayan. Selektifnya seperti layaknya korporat ya. Kita terima CV, terus kemudian kita adakan interview. Kita akan membantu, kita akan menerima orang-orang tidak hanya pintar, tetapi juga punya keinginan merubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Sebagai ketua di Darut Tauhid Jakarta, Ibu Mia merasakan niat yang ikhlas dalam melakukan kerja-kerja amal dan dakwah adalah perkara utama. Sehingga ada kadangkala di sini tidak ada istilah salary ya. Tidak ada istilah salary, jadi adanya uang perjuangan, betul-betul uang perjuangan. Tetapi kita menghindari dana yang kita himpun sebisa mungkin besarnya kembali ke masyarakat. Kita sedikit saja. Yang penting kita sehat, kita punya kesempatan berbuat baik, itu sudah cukup. Pendidikan penentu masa hadapan, Azkia Islamic School antara usaha Darut Tauhid. Pendidikan adalah tunjang kepada masa depan yang cerah. Jika dilihat suasana di Malaysia, jumlah kanak-kanak yang tidak bersekolah kerana kurang berkemampuan tidak begitu ketara. Namun, suasana di Indonesia agak berbeza. Kanak-kanak yang tidak mampu untuk bersekolah berada di tahap yang membimbangkan. Darut Tauhid dilihat sebagai badan yang berusaha keras demi memastikan pendidikan kanak-kanak yang tidak berkemampuan terbela. Sekolah yang diberi nama Azkia Islamic School merupakan usaha Darut Tauhid sendiri dalam memberi pendidikan percuma.
Ahmad Najib merupakan wakil kepala sekolah yang ditugaskan untuk memantau bidang akademik dan kurikulum. Minat dalam bidang pembelajaran, Ahmad Najib telah mengabdikan dirinya di sekolah ini selama 4 tahun. Baik, ini saya bekerja dari tahun 2006. Waktu itu saya lulus kuliah. Saya tahu Darut Tauhid itu dari seorang teman. Kebetulan waktu itu mau dibuka sekolah Darut Tauhid, ya sekolah beasiswa gratis untuk siswa-siswa yang tidak mampu. Akhirnya saya mendaftar, kemudian dilakukan tes dan alhamdulillah diterima. Pencetus idea untuk melakukan sekolah secara percuma ini datangnya dari pihak Darut Tauhid. Usaha keras dalam mengumpulkan dana, kini sudah terbina bangunan sendiri yang menempatkan hampir 150 orang murid. Yang saya tahu waktu itu tahun 2006 itu awal didirikannya sekolah ini, ide gagasan pertamanya adalah melihat banyaknya angka putus sekolah di Indonesia ini, terutama di daerah kami di Ciputat ini banyak sekali siswa yang orang tuanya tidak mampu, tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ini berkat Yayasan Darut Tauhid yang menghimpun dana dari para donatur, para dermawan yang masih peduli kepada pendidikan di Indonesia ini. Setiap pelajar yang diterima masuk ke Askia Islamic School hendaklah melalui pemilihan yang telah ditetapkan oleh pihak Darut Tauhid. Yang pertama adalah pendaftaran, kemudian yang kedua tes, dilakukan tes potensi akademik ya. Jadi setelah mereka lulus tes potensi akademik tersebut, kemudian mereka mengikuti tes baca tulis Al-Quran seperti itu. Setelah itu baru mereka melaksanakan tes yang ketiga, yaitu tes psikotes. Itu belum ditentukan juga, belum final ya, masih ada satu tes, yaitu kita mendatangi rumah calon siswa kita. Kita mengecek keadaan ekonominya ya, karena kita ini sekolah khusus untuk orang-orang yang tidak mampu. Targetnya adalah orang yang orang tuanya tidak mampu, kategori duafa, tetapi berprestasi. Pemilihan yang ketat dilakukan untuk memastikan murid yang diterima benar-benar datang dari keluarga yang tidak berkemampuan. Sistem pembelajaran di sini juga agak berbeza dengan sekolah umum yang dikelolakan oleh pihak kerajaan. Selain akademik, bidang agama juga dititik beratkan. Untuk bidang yang kita ajarkan, kurikulum kita gabungan dari kurikulum yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Indonesia, kemudian ditambah juga dengan pelajaran keislaman seperti itu, seperti akhlak, kemudian baca tulis Al-Quran. Selain itu juga kita membekali siswa kita pengetahuan umum dan pengetahuan internasional ya, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab seperti itu. Selain akademik dan pembelajaran Islam, Askia Islamic School menitik beratkan juga pengajian bahasa Arab dan bahasa Inggris. Fatah Fauzi merupakan guru bahasa Arab yang telah bertugas di sini sejak setahun yang lepas. Saya mengajar di sini, mengajar bahasa Arab. Ya, memang di sini ada satu upaya ya. Sebenarnya merupakan program yang sudah diawali oleh guru-guru sebelumnya, bahwasanya diimpikan atau diharapkan di sini nanti bahasa Arab dan bahasa Inggris menjadi satu bahasa yang digunakan siswa setiap hari. Mengajar bahasa asing seperti bahasa Arab bukanlah tugas yang mudah. Namun, Fatah Fauzi mempunyai pendekatan yang tersendiri untuk memajukan pelajarnya dalam menguasai bahasa Arab. Jadi ketika awal kali kita mengajarkan bahasa Arab,
ada semacam sesuatu yang baru. Mereka mengalami kesulitan-kesulitan, akan tetapi itulah satu yang wajar. Dan pendekatan yang mungkin pernah saya gunakan atau bahkan sampai sekarang pun kita gunakan, ya kita coba ingin menjadikan bahasa Arab itu bukan cuma bahasa yang diajarkan di kelas saja, tetapi bahasa yang dipraktekkan setiap hari. Bagi setiap pelajar yang diterima masuk ke Azkia Islamic School, mereka merasakan peluang keemasan ini harus digunakan dengan sebaik mungkin. Di sini saya sudah belajar selama 6 bulan dan saya merasa senang sekali di sini. Di sini tuh selain diajarkan pengetahuan umum, di sini keagamaannya sangat kuat. Di sini sangat diterapkan tentang ketauhidan. Tidak hanya itu, di sini juga diterapkan untuk menghafal Quran, diwajibkan untuk menghafal Quran. Wahyudi Irawan, remaja berusia 16 tahun ini, baru 6 bulan menyertai Azkia Islamic School. Ternyata Wahyudi amat senang sekali dengan proses pendidikan yang diperoleh di sini. Aktivitas di sini kesehariannya sangat luar biasa. Awal kami masuk di sini, aktivitas awal yang kami kerjakan adalah berdoa kepada Allah, yaitu dengan sholat duha. Setelah sholat duha, kami melakukan DTK. DTK itu semacam ceramah, membaca Quran, hafiz, ya seperti itulah. Setelah itu, baru kami belajar, mengajar itu dengan baik. Mendidik bukanlah sesuatu yang mudah. Benar kata pepatah, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Harapan yang tinggi untuk para pelajar maju ke hadapan menjadi nadi penggerak tenaga pengajar. Membantu sang suami menjana pendapatan, Sunansi antara yang menerima manfaat. Jurang antara miskin dan kaya di Indonesia kini berada di tahap yang membimbangkan. Justru Darut Tauhid mengambil peranan untuk membantu meringankan beban kemiskinan. Sejak 5 tahun yang lepas, Darut Tauhid telah memperkenalkan program Miskat untuk membantu masyarakat miskin memulakan perniagaan secara kecil-kecilan. Ini namanya Miskat, microfinance berbasis masyarakat gitu. Jadi lebih terfokus bagaimana memberikan bantuan modal usaha bagi kalangan menengah, khususnya kaum duafa. Muhlas bertindak sebagai pendamping microfinance masyarakat di daerah Pamulang. Dia bertanggungjawab untuk memantau peniaga-peniaga kecil yang bergerak di bawah program Miskat. Bisnis kan ini yang selama ini ada yang pedagang bakso itu ada yang pedagang nasi uduk, ada yang tukang sayur, ada juga yang jualan mainan anak-anak, ya, ada yang jualan pop es, ya, dan masih banyak lagi. Ya, gitu. Jadi pedagang-pedagang usaha mikro, usaha kecil yang mungkin memang butuh modalnya itu memang tidak besar. Subsidi modal yang diberikan Darut Tauhid digunakan oleh peniaga kecil untuk memulakan perniagaan mereka. Setelah 5 tahun program ini dijalankan, ada peniaga yang telah mampu bergerak sendiri tanpa bantuan Darut Tauhid. Udah ada itu yang memang udah seperti pedagang bakso yang udah bisa dilepas, artinya bisa dilepas atau bisa dimandirikan. Sebetulnya bukan dilepas sebenarnya, di kita namanya dimandirikan, artinya tanpa usaha bantuan modal. Mereka udah tercukupi. Usahanya memang tidak terlalu besar banget ya, tetapi udah mencukupi untuk kehidupan keluarganya begitu. Ini Sunansi. Beliau adalah salah seorang yang telah lama menyertai program Miskat.
Sunansi yang membuka warung makan secara kecil-kecilan kini mampu menambah pendapatan keluarganya setiap bulan. Waktu belum mendapat pinjaman miskat, ibu-ibu banyak pengen punya usaha, tapi tidak punya modal. Jadi ibu-ibu kesulitan modal. Saya sebagai ibu yang merasa senasib seperjuangan dengan ibu-ibu yang lainnya, karena di miskat ini kita dapat bantuan modal tanpa bunga. Kalau sebelum ada miskat, kalau kami kekurangan modal, kami pinjam uang yang modal pakai bunga. Ibu kepada 4 orang anak ini kini mampu berbangga dengan usahanya. Walaupun berniaga secara kecil-kecilan, Sunansi seakan tidak pernah mengenal arti putus asa. Contohnya seperti nasi uduk. Nasi uduk kan kadang pasang surut, kadang ada yang terkadang kalau orang jualan itu terkadang rame, terkadang sepi. Terus kalau lagi rame ya kita kan syukur alhamdulillah. Kalau lagi sepi, otomatis kan modal saya berkurang. Terus dari pembimbing kita disuruh bertawakal, ya, bersabar, mungkin dalam menghadapi cobaan ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana. Apa yang menarik tentang program miskat ini, selain dari pemberian subsidi modal dan memberi pendidikan tentang dunia perniagaan, mereka juga diberi pendidikan agama. Kegiatan kami setiap hari, pertama-tama kita belajar membaca Al-Quran atau belajar mengaji. Bagi ibu, karena di sini ibu yang udah seusia, ada yang lebih tua dari saya, banyak yang buta huruf, apalagi masalah Al-Quran. Jadi kami dibimbing pembacaan ayat suci Al-Quran, juga dibimbing juga masalah keimanan, ketauhidan, juga dibimbing juga masalah perdagangan ataupun usaha. Itu kami punya pembimbing dari Darut Tauhid yang belum bisa baca Al-Quran, belum mengenal huruf-huruf Al-Quran, kami diberi pelajaran dari Iqra 1 sampai bisa. Pendidikan dan pengetahuan agama adalah perkara asas dalam setiap kehidupan umat Islam. Darut Tauhid mengambil pendekatan ini dan mewujudkan pendidikan yang bersifat keagamaan dalam setiap program yang dianjurkan. Untuk pendampingan setiap minggu itu kita coba untuk dialog dengan mereka, untuk di samping kita memberikan pelajaran dari segi agama, karena kita basicnya kita kan adalah Darut Tauhid, adalah basicnya adalah agama, kita kuatkan di agamanya dulu. Kita kuatkan di agamanya, di basic agamanya. Nah, supaya apa? Supaya mereka kalau kuat di agamanya, ketika ada benturan, ketika ada masalah dalam hidup, dalam usahanya, mereka tidak akan putus asa. Hampir 3 tahun mengendalikan program miskat ini, ternyata Muhlas meletakkan harapan yang tinggi. Beliau juga tidak pernah jemu memberikan nasihat dan tunjuk ajar, sama ada dari segi perniagaan atau keagamaan. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat sudah optimal, ikhtiar sudah maksimal, ibadah sudah maksimal, yang terakhir adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah, Allah yang akan memberikan. Bagi Sunansi, kehadiran Muhlas sebagai guru amat disenangi. Sunansi hanya mampu berterima kasih dan memanjatkan kesyukuran pada Allah yang Esa kerana masih ada yang ingin menghulurkan bantuan. Saya terima kasih kepada pembimbing saya, dengan sabarnya dia membimbing kami, ibu-ibu yang udah tua-tua ini. Ibu-ibu yang tua kan cerewet ya Mas ya. Cerewet, juga lambat dalam belajar, ya. Belajar lambat bisanya, lama ya istilahnya, nggak sekali bimbingan langsung bisa, nggak bisa. Dia diulang lagi dengan telatennya memberi pelajaran kepada kita ataupun kepada kami yang 20 orang ini. Jadi terima kasih juga sebesar-besarnya kepada pembimbing kami, kepada Ketua Yayasan Darut Tauhid. Selain bantuan keuangan, perkongsian ilmu pengetahuan dan kemahiran dari pihak Darut Tauhid mampu membuahkan kehidupan yang lebih baik. Memupuk semangat kasih sayang dan bantu-membantu sesama umat Islam menjadi
Wadah Perjuangan Darut Tauhid. Kau puja suci namanya.